Halo guys, selamat datang di video tutorial Excel bareng saya Surya. Oke, di video kali ini kita akan belajar penggunaan rumus VLOOKUP dan juga VLOOKUP. Nggak cuma itu, kita juga akan belajar cara menggabungkan rumus tadi dengan rumus left dan juga rumus right. Kita juga akan belajar rumus CONIF. Langsung aja kita ke penjelasan rumusnya. Rumus VLOOKUP dan VLOOKUP itu mempunyai fungsi yang sama, yaitu mengambil data dari suatu tabel. Nah, bedanya kalau VLOOKUP itu dia mengambil data secara vertikal atau dari atas ke bawah, sedangkan VLOOKUP itu dia mengambil data secara horizontal dari kiri ke kanan. Selanjutnya, kita pindah ke rumus left. Rumus left ini digunakan untuk mengambil karakter dari bagian kiri sebuah teks. Misalnya, kita punya kode AB123. Nah, kita mau ngambil AB-nya aja, maka kita akan menggunakan rumus left. Nah, sekarang kebalikannya. Gimana kalau kita mau ngambil angkanya aja, mengambil 1, 2, 3-nya. Nah, disitulah kita menggunakan rumus right. Sekarang kita mulai ke rumus yang bisa bantu kita hitung sesuatu berdasarkan syarat tertentu. Namanya CONIF. Jadi misalnya kita punya daftar nilai, dan kita mau tahu ada berapa siswa yang nilainya di atas 75, maka kita akan menggunakan rumus CONIF dan Excel langsung kasih jawabannya. Oke, sekarang kita langsung praktek ke Excelnya. Sekarang kita akan praktek menggunakan rumus-rumus tadi. Kita akan mengerjakan 3 sheet, yaitu data peserta, kartu peserta, dan juga rekap data. Kita akan mengerjakan sheet yang pertama. Nah, di sheet ini kita sudah disediakan 3 tabel, yaitu ada 1 tabel utama dan 2 tabel bantu. Nah, kita akan beri nama tabelnya terlebih dahulu dengan cara kita blok bagian datanya, kemudian di kiri atas kita tulis untuk tabel utama akan saya beri nama data peserta. Dan untuk tabel kedua akan saya beri nama jurusan. Dan untuk tabel ketiga akan saya beri nama akreditasi. Sekarang di soal yang pertama, kita diminta untuk mengisikan akreditasi pada kolom akreditasi sekolah dengan cara menggunakan VLOOKUP berdasarkan satu huruf terakhir pada ID peserta. Jadi, kita akan mengisikan kolom ini menggunakan value dari tabel akreditasi ini. Langsung saja kita menggunakan rumus VLOOKUP buka kurung. Nah, untuk lookup value-nya, karena kita berdasarkan satu huruf terakhir, maka kita akan menggunakan rumus right. Buka kurung lagi. Untuk teksnya, kita bisa klik di bagian B5, dan titik koma karena kita hanya mengambil satu karakter, maka kita ketik 1 dan tutup. Untuk tabel array-nya, kita akan menggunakan tabel akreditasi. Dan untuk row index 6, kita akan mengambil value di baris kedua. Dan jangan lupa false agar data yang diambil sama persis. Nah, setelah itu tinggal kita tarik ke bawah. Nah, jika S, maka dia tidak terakreditasi. Nah, coba kita ganti menjadi key. Maka dia akan berubah menjadi akreditasi B. Oke, sudah benar. Lanjut ke soal yang kedua. Di soal yang kedua ini, kita diminta untuk mengisikan nama jurusan pada kolom jurusan pilihan dengan cara menggunakan VLOOKUP berdasarkan satu huruf pertama pada ID peserta. Oke, jadi kita diminta untuk mengisikan kolom jurusan pilihan ini menggunakan value dari tabel jurusan. Langsung saja kita menggunakan rumus VLOOKUP, buka kurung. Nah, karena kita berdasarkan satu huruf pertama, maka kita akan menggunakan rumus left. Buka kurung. Untuk teksnya sama, kita klik bagian sel B5, dan kita hanya mengambil satu karakter. Dan untuk tabel lainnya, kita menggunakan tabel jurusan. Dan kita akan mengambil value di kolom kedua. Koma false. Dan kita tinggal tarik saja ke bawah. Nah, ini kodenya yang pertama B, maka dia elektro. Coba kita ganti A, maka dia akan memanggil teknik sheet. Oke, sudah benar ya. Lanjut ke sheet yang kedua. Di sheet yang kedua ini, kita diminta untuk mengisikan bagian masukan angka berdasarkan nomor data peserta dari sheet sebelumnya. Dan gunakan fitur drop down list. Langsung saja kita klik di sel C1
Kemudian di bagian toolbar kita pilih data, kemudian cari data validation, dan di bagian validation kriteria kita pilih list, dan untuk source-nya kita klik dan kita kembali ke sheet sebelumnya, dan kita drag bagian nomor, dan kita klik OK. Nah, otomatis di bagian masukkan angka akan berubah menjadi sesuai yang kita ambil tadi. Sekarang lanjut ke yang kedua, mengisi bagian nama sampai lokasi ujian menggunakan rumus VLOOKUP agar dapat terisi secara otomatis berdasarkan data peserta sesuai nomor yang dimasukkan. Langsung saja kita kerjakan di sel E7 menggunakan rumus VLOOKUP buka kurung. Untuk lookup value-nya kita menggunakan nomor yang tadi kita ambil atau sel D1 kita klik, kemudian jangan lupa di string, koma. Untuk tabel array-nya kita akan menggunakan value dari tabel data peserta, koma. Dan kalau indeks-nya nama, maka kita akan mengambil value di kolom ketiga, dan jangan lupa false. Nah, jika sudah begini, langsung saja kita tarik ke bawah sampai lokasi ujian. Sekarang kita tinggal ganti di kolom mana kita akan ambil value-nya. Misalnya ID peserta, maka dia berada di kolom 2. Kita ganti ke kolom kedua, dan seterusnya. Oke, coba kita cek 15. Ini Cristiano Messi dari Semarang, dan dia memilih jurusan administrasi bisnis. Langsung saja kita cek nomor 15 Cristiano Messi Semarang, dan dia memilih jurusan administrasi bisnis. Oke, sudah benar ya. Sekarang lanjut ke sheet yang ketiga. Di sheet yang terakhir ini kita diminta untuk mengisikan jumlah peserta berdasarkan akreditasi sekolah dari sheet data peserta dan hitung jumlah peserta untuk setiap jurusan. Gunakan rumus COUNTIF. Langsung saja kita kerjakan di akreditasi sekolah terlebih dahulu menggunakan rumus COUNTIF buka kurung. Untuk range-nya kita bisa kembali ke sheet data peserta, kemudian kita akan mengambil kolom akreditasi sekolah, maka datanya kita tarik sampai ke bawah gini, dan kita titik koma dulu, dan kita kembali ke rekap data, dan untuk kriterianya kita pilih sel yang bertuliskan akreditasi A. Kita klik sel A4, kemudian jangan lupa ditutup, kita enter. Nah, setelah begini kita tarik saja. Oke, jadi ada 7 sekolah yang berakreditasi A. Sekarang lanjut ke jurusan yang dipilih. Ini sama kayak tadi, kita menggunakan rumus COUNTIF buka kurung. Untuk range-nya kita kembali ke sheet data peserta, kemudian kita akan mengambil value di kolom jurusan pilihan. Bagian datanya kita tarik, dan di titik koma kita kembali ke rekap data. Kemudian untuk range-nya kita pilih di sel bertuliskan teknik mesin atau sel B13, dan tutup, kita enter. Nah, ini tinggal kita drag aja sampai akuntansi. Totalnya kita menggunakan rumus sama. Nah, ini datanya sudah kita rekap. Nah, itu dia penjelasan dan contoh penggunaan 5 rumus Excel yang udah kita bahas bareng hari ini. Gimana? Nggak serumit yang dibayangkan kan? Semoga video ini bisa bantu kalian makin paham dan makin jago ngolah data di Excel. Jangan lupa latihan terus biar makin mahir. Sampai jumpa di video berikutnya dan semangat terus. Terima kasih udah nonton.